Materi TWK Pancasila. Siap hadapi CPNS tahun 2021. Setelah mengikuti video ini secara lengkap, teman-teman akan mengetahui ringkasan materi penting tentang Pancasila. Yuk simak video ini sampai tuntas. Sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Untuk Anda yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru ya. Berikut ini adalah lambang negara Garuda Pancasila dan rumusan Pancasila yang telah kita kenal selama ini. Makna jumlah bulu pada lambang burung Garuda Pancasila mengandung maksud seperti ini. Jumlah bulu pada sayap ada 17, pada ekor ada 8, pada kaki ada 19, dan pada leher ada 45. Hal ini bermaksud bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia jatuh pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Desain burung Garuda awalnya dicetuskan oleh Sultan Hamid II. Burung Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Penyempurnaan gambar Garuda Pancasila. Pada awalnya gambar berupa seekor burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai. Kemudian rancangan tersebut diperbaiki karena dianggap terlalu bersifat mitologi. Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Raja Wali Garuda Pancasila. Ketika itu gambar bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret tahun 1950 Soekarno memerintahkan pelukis istana, Dullah, melukis kembali rancangan tersebut setelah sebelumnya diperbaiki, antara lain penambahan jambul pada kepala Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan. Ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia, dan desainnya tidak berubah hingga kini. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca sama dengan 5, shila sama dengan sendi atau dasar, atau syila sama dengan peraturan tingkah laku yang baik. Kata Pancasila diambil dari Kitab Negara Kertagama, ditulis oleh Empu Prapanca pada masa Kerajaan Majapahit, dan pencetusnya yaitu Muh Yamin, pencetus rumusan Pancasila. Berikut 3 tokoh besar yang turut merumuskan Pancasila. Pertama adalah Muhammad Yamin. Ia merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum.
Muhammad Yamin memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Pertama, diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei tahun 1945 yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumus Pancasila berikutnya adalah Supomo. Ia merupakan seorang ahli hukum pada generasi pertama yang sudah ada ketika Indonesia merdeka. Supomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Usulan untuk rumusan Pancasila diungkapkan Supomo dalam pidatonya di sidang BPUPKI yang digelar pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Tokoh perumus berikutnya adalah Presiden pertama Indonesia Soekarno. Ia juga turut serta merumuskan Pancasila. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir gagasan. Gagasan tersebut adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila. Rumusan Pancasila Piagam Jakarta. Usulan-usulan blueprint negara Indonesia telah dikemukakan anggota-anggota BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni tahun 1945. Usulan-usulan blueprint negara Indonesia telah dikemukakan anggota-anggota BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni tahun 1945. Selama reses antara tanggal 2 Juni tanggal 9 Juli tahun 1945. 9 orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945 panitia kecil tersebut anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda, kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9,
yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan negara dan agama. Dalam menentukan hubungan negara dan agama, anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler di mana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia 9 tercantum dalam sebuah dokumen rancangan pembukaan hukum dasar. Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta, Jakarta Charter oleh Mer. Muhyamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen rancangan pembukaan hukum dasar. Paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan, proklamasi, Declaration of Independence. Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Rumusan Pancasila menurut Piagam Jakarta Asteris, tanggal 22 Mei tahun 1945. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya sila pertama kemudian diganti menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dilakukan oleh Moh Hatta atas usul AAA Maramis agar kemerdekaan dirasakan oleh rakyat pemeluk agama selain Islam, mengingatkan kemerdekaan yang ingin disegerakan. Rumusan populer yang telah kita kenal saat ini terlihat pada gambar berikut ini. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, disingkat P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa, adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan ketetapan MPR No. II MPR 1978. Ketetapan MPR No. II MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Saat ini produk hukum ini tidak berlaku lagi karena ketetapan MPR No. II MPR 1978 telah dicabut dengan ketetapan MPR No. XVI MPR 1998 dan termasuk dalam kelompok ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut ketetapan MPR No. I MPR 2003. Sila pertama. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
Sila kedua. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Sila kelima. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10.
Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sumber tertib hukum, Tab MPRS No. XX-MPRS 1966, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tertera dalam 1. UUD 1945. 2. Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. 3. Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. 4. Surat Perintah tanggal 11 Maret tahun 1966. Kedudukan Pancasila. 1. Sebagai falsafah hidup, artinya Pancasila sebagai sebuah keyakinan yang memiliki kebenaran. 2. Sebagai pedoman hidup atau way of life, artinya Pancasila sebagai pedoman umum dalam bersikap dan bertingkah laku. 3. Sebagai sistem filsafat, artinya Pancasila harus dipahami secara totalitas. Satu kesatuan berdasar hierarkis piramidal. 4. Sebagai perjanjian luhur, artinya Pancasila dibuat oleh founding father bangsa Indonesia. 5. Sebagai dasar negara, artinya Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. 6. Sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Pembangunan sesuai Pancasila. 1. Tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. 2. Tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. 3. Harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. 4. Dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. 5. Diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Pancasila sebagai puncak kebudayaan. 1. Sila pertama, menunjukkan tidak satupun suku, bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sila kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesuku bangsaan, kedaerahan, maupun golongannya. 3. Sila ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. 4. Sila keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. 5. Sila kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demikian tadi ringkasan materi penting tentang Pancasila. Semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan bagikan video materi ini ya.